Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Saya doakan semua dalam keadaan yang happy, gembira, selalu positif energi. Ya, apapun situasi yang teman-teman semua sedang alami ya. Hari ini saya senang banget karena saya akan membicarakan tentang topik yang menurut saya pribadi sangat menarik ya, mudah-mudahan menurut teman-teman juga menarik, yaitu tentang positive energy. Nah, energi di sini yang saya maksud itu bukan energi secara fisik gitu ya. Kalau kita habis olahraga kita merasa kuat atau yang seperti itu, tapi lebih kepada kalau orang-orang sekarang tuh bilangnya tuh vibe gitu, positive vibe. Yaitu suasana, perasaan gitu yang membuat orang lain itu merasa happy kalau ada kita gitu. Yaitu yang saya sebut sebagai energi positif. Jadi kita punya energi positif di dalam sampai kita bisa menularkannya kepada orang lain. Menarik ya. Nah, teman-teman, kenapa penting banget ya menurut saya topik ini? Pernah nggak kita itu ketemu sama temen ya atau orang yang kalau ngelihat dia aja tuh bawaannya udah lemes banget gitu. Kayak Ior ya, tahu Ior ya? Ior itu eh, tokoh di cerita anak-anak yang seekor keledai dengan matanya droopy gitu ya, terus kupingnya lemes gitu, dan selalu jago melihat berbagai macam sisi negatif dari segala situasi. Misalnya nih, kalau kita bilang bahwa wah ini lagi cerah nih gitu, dia akan bilang aduh suasananya panas banget ya gitu, cuaca panas banget ya. Atau misalnya di kapal pesiar gitu, wah keren banget di kapal pesiarnya, gede banget nih, dia bilang iya tapi kegedean, capek kelilingnya gitu misalnya ya. Jadi selalu ada negatifnya. Kalau kita deket sama orang-orang seperti itu kan kita ngerasanya juga males ya, capek juga gitu dan sebel gitu. Nah, ada juga nih yang lebih gawat lagi, itu tipe dementor. Tahu dementor ya teman-teman ya, sama di cerita anak juga. Dementor ini makhluk yang kemampuannya adalah menyedot kebahagiaan orang lain ya. Itu juga sebenarnya terjadi loh di kehidupan sehari-hari, ada juga orang seperti itu. Mungkin bukan karena dia lemes atau bukan karena apa, tapi memang dia misalnya senang bergosip atau senang bergunjing yang jelek-jelek, kalau ngomong juga jelek, kasar dan lain sebagainya, itu membuat kita juga kalau deket-deket dia kita nggak nyaman. Nah, kita kan nggak mau seperti itu. Kita kan pengennya seperti apa, matahari ya, kalau bisa menyinari orang-orang di sekitar kita, membuat semua orang di sekitar kita itu happy, positif, gembira gitu ya. Kita kan pengennya seperti itu. Karena bukan hanya dalam pergaulan sehari-hari loh, itu sangat penting, tapi juga dalam hal bisnis. Kita kan nggak pengen bisnis sama orang yang kok kayaknya lemes, energinya nggak ada gitu. Dan saya juga tahu bahwa kita itu seringkali ketika mempresentasikan sebuah bisnis kepada orang lain kan kita seringkali closingnya bukan karena detail-detail yang kita kasih, tapi terpesona sama energinya gitu ya, terpesona sama energi kita, mau dia ngerti nggak ngerti, dia pengen ikut kita gitu. Nah, itu penting banget, makanya membahas energi positif. Nah, bagaimana caranya kita selalu punya positif energi di setiap hari, setiap detik kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ya. Nah, kabar gembiranya ya, energi positif itu tidak ada ekstraknya. Kita bukannya kayak minuman serbuk yang kita aduk terus kita minum tiba-tiba energi kita tuh jadi wah positif gitu, enggak. Tapi lebih menggembirakan lagi sebenarnya adalah positif energi itu bisa kita create sendiri out of nothing, like magic. Nah, let's now work on the magic ya. Pertama-tama, langkah pertama yang saya pelajari ya dari mentor-mentor saya adalah membuang beban. Ternyata gini, saya dulu tuh selalu ngerasa bahwa saya tuh iornya. Saya tuh defaultnya itu energinya tuh rendah gitu. Energinya lemes gitu ya, negatif. Dan dengan tes kepribadian ternyata hasilnya adalah saya orang yang pragmatis. Nah, ya kan?
Jadi saya punya alasan untuk memang dari lahirnya saya energinya emang udah begitu gitu. Tapi ternyata beruntungnya saya ketemu dengan mentor-mentor yang luar biasa di FFG, menunjukkan pada saya itu bukan default saya. Tapi energi negatif itu kebanyakan terjadi adalah karena beban. Jadi langkah yang pertama yang pada saat itu saya lakukan adalah saya ikut sebuah training bernama Value Your Life, a Life Changing Bootcamp. Di bootcamp saya belajar membuang beban-beban yang ada di dalam diri saya. Sebenarnya perumpamaannya itu adalah mudah sekali ya. Misalnya saya memegang handphone ini walaupun dia ringan, tapi kalau saya pegang begini terus lama berjam-jam, pasti akan pegel juga. Lama-lama akan turun gitu. Makanya penting banget untuk kita bisa buang beban-beban kita. Dengan cara apa? Yang saya dapat dari bootcamp adalah dengan cara forgive dan forget. Jadi start dari situ saya memulai juga sebuah ritual ya, forgive and forget, memaafkan orang-orang yang pernah melakukan kesalahan dengan saya juga minta maaf kepada mereka. Dan juga ada ritual yang saya suka sekali saya lakukan ya, guru saya ajarkan. Malam hari sebelum tidur itu ada momen di mana saya berdoa dengan kalimatnya kurang lebihnya adalah saya memaafkan diri saya sendiri, kedua orang tua saya, pasangan dan anak saya, kemudian kakak adik saya, sanak keluarga, para tetangga, dan seluruh alam semesta. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Terus juga saya pun meminta maaf juga kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh alam semesta. Setelah itu lega, tidur nyenyak, enak, sehingga besoknya bisa bangun pagi dengan segar bugar, dengan energi yang sangat positif. Ya, oke banget ya. Nah, kalau mau coba boleh. Yang kedua adalah bersyukur. Nah, ini saya seneng banget diajarin sama mentor-mentor saya juga ya di FFG, sebuah ritual bersyukur gitu. Jadi ketika kita bangun pagi ya atau mau tidur, itu ada sesi di mana kita mencatat hal-hal kecil maupun besar yang kita miliki, yang kita lakukan atau orang lain lakukan pada kita, untuk kita syukuri gitu. Kita terima kasih Tuhan, saya begini. Jadi semua hal itu mengingatkan kita bahwa kita abundant ya, berkelimpahan gitu. Nah, perasaan berkelimpahan itu yang kemudian menjadi positif energi yang membantu saya selalu bisa positif meskipun situasinya tidak selalu secara kasat mata positif gitu. Bootcamp itu kan cuma 1 kali ya kan, 1 kali, tapi kan saya hidup setiap hari. Setelah bootcamp itu kan selalu ada juga ya setiap hari hal-hal yang membebani kita gitu, atau hal-hal yang negatif terjadi sama kita. Apakah orang berkata negatif pada kita, atau ada orang melakukan hal negatif pada kita, atau kita yang melakukannya. Nah, yang untuk membersihkan itu adalah kita harus berkumpul dengan orang-orang yang positif, sehingga energi kita pun juga ikut positif. Beruntungnya saya di komunitas FFG, seminggu sekali saya ketemu sama teman-teman di FFG yang sama-sama pengen dapat energi positif juga, sehingga kita bisa sharing hal-hal yang positif. Terus kemudian saya bisa ambil energi mereka gitu ya dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Hanya kan seminggu sekali, sehari-hari seperti apa gitu. Selain dengan berkumpul dengan orang-orang positif, saya meng-quote sebuah quote dari Rumi, set your life on fire and seek for the people to fan your flames. Jadi kita nyalakan api di dalam diri kita dan kita mencari orang-orang yang akan ngipasin baranya gitu, sehingga apinya nyala terus gitu, sehingga kita punya partner dalam memelihara positif energi kita.
Nah, setiap harinya juga dipelihara dengan apa? Baca buku yang positif ya. Contoh misalnya buku Value Your Life atau buku yang lain-lain juga, termasuk CD-CD yang positif. Kemudian juga lagu-lagu juga cari yang bikin kita semangat gitu, jangan bikin kita loyo, jangan bikin kita lemes gitu. Banyak loh lagu-lagu yang enak ya, tapi membawa positif impact bagi energi kita gitu ya. Itu kan sebenarnya hal yang gampang. Segala sesuatu kan kita selalu punya pilihan gitu. Yang mana yang mau kita pilih, lagu yang A atau lagu yang B. Termasuk juga reaksi kita terhadap hal-hal yang terjadi sehari-hari. Bisa bereaksi secara negatif, bisa bereaksi secara positif. Itu kan hanya pilihan kita setiap hari gitu ya. Step berikutnya ketika kita sudah bisa nih memelihara positif vibe kita ya, tapi tetap kan kadang-kadang tuh ada hal-hal yang kok tiba-tiba bikin kita kayaknya capek. Misalnya kita terlalu banyak kerja hari ini, atau misalnya terlalu banyak kesana kemari, apakah jalanan penuh dan lain sebagainya. Itu bagaimana secara instan ya, sementara nih setelah itu kita tuh harus ketemu sama orang, ya kan? Misalnya kita harus mempresentasikan bisnis kita sama orang, di mana kita butuh positif energi karena kita mau orang itu juga yakin sama apa yang kita yakini, ya kan? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah yang disebut sebagai reverse psychology ya. Mungkin teman-teman udah pernah denger ya. Jadi makanya tuh saya sering diajarkan oleh Pak Onggi Yanata, oleh para mentor-mentor yang lain, bahwa kita boleh loh ketawa tanpa alasan, ya kan? Pasti sering dikasih tahu seperti itu. Coba ketawa tanpa alasan gitu. Karena apa? Karena ketawa bisa karena kita happy, tapi boleh nggak kita happy justru karena kita ketawa. Nah itu dibalik gitu, dibalik. Kalau kita lagi capek, kalau kita lagi lemes gitu ya, sementara kita harus boosting energi kita ya secara instan gitu ya, itu adalah dengan cara kita bikin sendiri ketawanya, senyumnya, termasuk juga postur badan juga. Kalau kita duduknya harus tegak, atau kalau kita berdiri pun berdirinya harus tegak, juga harus senyum gitu ya, walaupun tidak ada alasan pada saat itu untuk tersenyum. Ketawa walaupun tidak ada alasan untuk ketawa. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah fake it till you make it gitu. Dibikin dulu sampai akhirnya benar-benar kita emang happy, benar-benar memang energi kita mulai naik lagi, mulai positif lagi gitu. Nah, hal lain juga ya, yang berikutnya juga yang saya sering diajarin, saya juga mempelajari juga, yaitu selalu melihat orang lain nih yang kita pengen ketemu itu dengan positif side-nya dia, sisi positifnya dia, sisi yang bisa kita puji. Dicari sedemikian rupa, mau susah mau gampang, dicari, dan kita fokus hanya kepada hal-hal positif dari orang itu. Ini rahasianya ya. Karena apa? Karena dengan seperti itu, ketika kita fokus sama positifnya dia, maka kita seperti menyalurkan positif energi kita terhadap positif energinya dia. Jadi ada nyambung di situ. Ada hati kita dengan hati dia akan nyambung. Seperti itu. Sehingga apapun yang kita ingin katakan ke dia, dia dapat itu secara positif. Jadi tidak melihat negatifnya kita. Kemudian yang berikutnya adalah be generous. Kita harus murah hati. Murah hatinya dalam hal apa? Apakah memberi uang, apakah memberi materi pada orang lain? Bisa juga, tapi bukan hanya itu. Murah hati itu artinya ya kita nggak keberatan ya, atau kita gampang dengan mudahnya memberikan pertolongan pada orang lain. Kan kita kan ada 3x3 ya, My Life Project. Salah satunya itu membuat 3 kebaikan sehari kepada 3 orang, ya kan? Itu kan gampang banget. Sebenarnya kita bisa lakukan itu setiap saat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misal deh contoh, saya mau masuk restoran misalnya.
Saya buka pintu, terus saya tahan untuk orang yang di belakang saya lewat. Hal-hal kayak begitu kan sebenarnya mudah sekali, ya kan? Atau misalnya nahan pintu lift supaya orang bisa masuk gitu, atau orang yang kayaknya terburu-buru kita tungguin biar dia bisa masuk. Hal-hal seperti itu termasuk juga tersenyum pasti ya, termasuk juga murah hati dalam hal tersenyum, memberikan pujian pada orang lain, sebenarnya bukan untuk orang itu, tapi membuat kita feel good gitu, membuat kita merasa senang gitu ya, karena ketika kita melakukan suatu kebaikan, pasti hasilnya adalah kita merasa sangat baik. Sehingga ketika kita merasa baik, merasa uh, senang gitu ya, pasti positif energi yang kita dapat dan kita attract lagi positif energi dari sekitar kita, dari orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Satu lagi ya yang saya seneng banget ya dapat pelajaran ini, dan saya masih terus belajar dan belajar untuk ini sebenarnya ya, adalah live in the moment, yaitu hadir gitu ya, fokus bahwa saya ada di situ. Misal saya bersama misalnya siapa klien saya, atau bersama teman partner bisnis, atau bersama dengan anak, atau bersama siapapun itu, kita selalu present, selalu hadir, selalu fokuskan seluruh energi, seluruh hati kita, pikiran kita kepada orang tersebut. Itu efeknya benar-benar luar biasa. Ya, kalau kita bawa handphone misalnya, singkirin dulu handphonenya. Jangan dilihat-lihat dulu, ya. Percaya aja urusan bisa ditunda nanti. Pada saat itu fokus saya adalah orang ini. Benar-benar ketika saya coba ya benar-benar fokus, itu memang hasilnya beda banget. Hasilnya beda banget. Seolah-olah saya ngomong hanya satu kalimat, dia nyerapnya bisa 10 ide gitu. Padahal kalau misalnya pada saat itu pikiran saya kemana-mana, kayaknya kok saya ngomong banyak aja orang nggak terlalu nangkep. Ternyata bukan karena orang itu nggak konsentrasi, tapi justru sayanya yang kurang fokus gitu. Nah, ketika kita benar-benar hadir di situ, maka kita akan mendapatkan feedback energi yang benar-benar juga full, yang benar-benar juga positif juga gitu. Bukan hanya pada saat kita dengan orang lain ya, tapi sehari-hari kita live in the moment itu adalah menikmati setiap detik kita hidup ya. Prosesnya tuh kita nikmatin. Misalnya ketika kita pergi jalan kemana gitu ya, atau morning walk ketika pagi hari, jangan hanya sekedar wah saya udah berapa step nih, saya udah berapa langkah nih. Lebih enak lagi, lebih diabsorb lagi itu energinya adalah ketika kita juga menikmati, oh ada pohon, ada sungai, ada bunga, ada hal-hal di sekitar kita ya yang kecil-kecil kelihatannya, itu kita syukuri, kita enjoy, kita kita nikmati gitu, dan kita mendapatkan abundance of energy dari situ gitu. Jangan sampai, ini istilah lagi dari Rumi juga, adalah jangan sampai kita nyelam di dalam laut, kita cuma dapat satu botol air. Itu kan sayang banget. Padahal kita bisa dapat mutiara, kita bisa melihat keindahan-keindahan di dalam laut. Contohnya lah, perumpamaannya seperti itu gitu. Yang terakhir ya, ini kenapa saya taruh ini di terakhir, karena buat saya pribadi ini adalah poin yang paling penting, yang sebenarnya intinya banget. Energi kita ya, energi positif kita itu harus di recharge secara rutin. Nah, recharge-nya itu dengan cara apa? Connect, terhubung dengan sumber energi, yaitu Tuhan. Saya yakin teman-teman juga setuju ya, apapun orang menyebut sumber energi itu, ada yang menyebut roh besar, the force, maha energi, apapun itu ya, selalu connect kepada sumber energinya dalam doa, dalam ya sembahyang kita, atau mungkin ketika membaca kitab suci, atau bahkan kehidupan sehari-hari. Saya beruntung banget punya mentor yang luar biasa ya, yang selalu mengajari saya
setiap mau ketemu dengan seseorang, setiap mau melakukan sesuatu, setiap mau apapun ya, termasuk ketika sharing ini, saya tidak perlu banyak memikirkan apa ya yang kira-kira saya mau omongin. Tapi yang paling utama justru tiap saya mau ketemu sama orang, mau presentasi bisnis, mau berbuat apapun itu ya, selalu saya connect dulu, terhubung dulu, berdoa dulu agar kita di-guide. Saya mau ngomong apa nih gitu ya. Termasuk sebenarnya juga ketika mau sharing seperti ini ya. Kadang-kadang bingung juga saya mau ngomong apa ya. Tapi dengan berdoa, dengan saya connect dulu ya, saya merasa bahwa energi saya ada dan saya bisa menularkan kepada orang lain secara positif gitu. Sharing saya seperti itu ya. Jadi memang saya simpulkan lagi bahwa energi positif sangat penting ya. Kadang-kadang tidak penting konten apa yang kita omongin ya ke orang, tapi kalau energinya di situ positif, tulus ya, baik dan high gitu ya, pasti orang juga akan menangkapnya secara positif juga. Dengan cara start dari diri sendiri dulu ya, karena tidak mungkin kita men-sharingkan sesuatu atau menularkan sesuatu kalau kita sendiri nggak punya. Jadi dari kita sendiri dulu, energi harus selalu positif, dipelihara terus, diperbaiki terus energi positifnya, baru kemudian kita menularkan pada orang lain gitu. Thank you banget sudah mendengarkan. Sedemikian sharing saya. Thank you, I love you.